Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika. Kalau sebelumnya kita mempelajari mengenai pecahan, hari ini kita melanjutkan materi yaitu penaksiran hasil operasi hitung bilangan. Sebelum sampai ke penaksiran hasil operasi hitung bilangan, terlebih dahulu kita mengetahui makna penaksiran itu sendiri. Apa sih arti penaksiran? Penaksiran itu bisa diartikan dengan kira-kira, perkiraan hitung. Misal, Bu Ida pergi ke warung, membeli gandum 1 kilo. Nah, kira-kira harganya berapa ya? Nah, itu yang akan kita pelajari. Nah, untuk penaksiran sendiri, kita akan mempelajari mengenai pembulatan bilangan. Kemudian menaksir hasil operasi hitung. Nah, untuk pembulatan bilangan ada 2 jenisnya. Yang pertama, pembulatan bilangan ke atas. Dan yang kedua, pembulatan bilangan ke bawah. Untuk pembulatan bilangan ke atas, ini akan dibulatkan ke angka selanjutnya. Kemudian untuk pembulatan bilangan ke bawah ini akan dibulatkan ke angka sebelumnya. Nah, pembulatan bilangan ada 4 jenisnya. Yang pertama, pembulatan satuan, di mana kita membulatkan ke satuan terdekat. Nah, untuk pembulatan satuan, yang perlu kita perhatikan adalah di belakang koma. Angka di belakang koma. Ini Bu Ida berikan salah satu contoh. Nah, contoh 7,3. Kalau kita melihat angka di belakang koma itu ada angka 3. Ingat, karena dari pembulatan jika angka tersebut 5 atau lebih besar dari 5, maka akan dibulatkan ke angka selanjutnya. Tapi jika angka tersebut kurang dari 5, 1, 2, 3, 4, maka akan dibulatkan ke bawah. Ini konsep ya. Nah, untuk pembulatan satuan, maka di belakang koma itu angka 3. Jadi karena 3 itu kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah menjadi angka 7. 3-nya hilang. Kenapa hilang? Karena angka 3 itu kurang dari 5. Nah, tetapi kalau di sini Bu Ida mencontohkan 7,7, contoh ini angka 7 di belakang koma, maka dibulatkan menjadi 8 karena 7 itu lebih besar daripada 5. Nah, sekarang pembulatan puluhan. Untuk pembulatan puluhan sama seperti satuan. Bedanya kalau yang ini di belakang koma, kalau ini kita melihat angka satuannya. Satuannya jika kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Kalau lebih dari 5, dibulatkan ke atas. Kebetulan ini contohnya sama dengan ini, karena untuk membedakan yang antara satuan dan puluhan. Untuk yang satuan hilang komanya, untuk yang puluhan maka ditambahkan menjadi puluhan. 73, angka 3-nya itu kurang dari 5, maka jika dibulatkan menjadi 70. Paham ya? Nah, untuk selanjutnya pembulatan ratusan. Sama seperti pembulatan satuan dan puluhan, pembulatan ratusan kita melihat angka puluhannya. Ya, angka puluhan, nilai tempat puluhan. Jika nilainya itu kurang dari 50, maka dibulatkan ke bawah. Tapi jika nilainya puluhan, nilai tempat puluhannya itu lebih dari 50, maka dibulatkan ke atas. Oke anak-anak, Ibu contohkan 753. Nah, yang kita perhatikan 53. Ini 53 lebih besar dari 50. Maka kita bulatkan ke atas menjadi 800. Ingat, ini pembulatan ratusan. Maka hasilnya juga harus ratusan. Kemudian yang terakhir, pembulatan ribuan. Untuk pembulatan ribuan juga sama seperti sebelumnya. Kita melihat nilai tempat ratusan. Jika nilai tempat ratusan itu lebih dari 500, maka dibulatkan ke atas.
Kemudian jika nilai tempatnya kurang dari 500, maka dibulatkan ke bawah. Bagaimana kalau 500 persis? Kalau 500 pas, itu dibulatkan ke atas. Ini contohnya 3278. Karena 278 kurang dari 500, maka kita bulatkan menjadi 3000 saja. Ya, kalau yang ini 53-nya lebih dari 50 menjadi 800. Kalau 278 ini nilai tempat ratus hanya kurang dari 500, maka untuk ribuan kita bulatkan ke bawah 3000. 278-nya hilang menjadi angka 0 semua. Ya. Untuk sampai di sini paham ya? Nah, itu untuk pembulatan bilangan, masih satu angka. Untuk yang selanjutnya adalah menaksir hasil operasi hitung. Ini nanti bisa menjadi campuran antara penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, hasil operasi hitung itu ada 4. Yang pertama penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, dan yang keempat pembagian. Ibu akan memberikan contoh satu-satu. Untuk contoh yang pertama itu penjumlahan. Nah, untuk penjumlahan sendiri itu kita yang pertama melihat adalah angka tersebut. Kalau angka tersebut ratusan, berarti kita membulatkannya juga ratusan. Jika angka yang kita taksir itu puluhan, maka kita membulatkannya juga puluhan. Sama juga ketika angka itu ribuan, maka kita membulatkannya menggunakan pembulatan ribuan. Nah, untuk yang pertama 432 ditambah 264. Perhatikan angka yang pertama 432. 32 itu kurang dari 50, maka kita bulatkan ke bawah menjadi 400. Kemudian 264. 264 kalian melihat 64. 64 itu lebih dari 50, maka kita bulatkan menjadi 300. Jadi taksiran dari 432 ditambah 264 itu adalah 700. Kita hanya menaksir, bukan menjumlahkan secara real, ya. Kemudian yang kedua, pengurangan. 456 dikurangi 231. Kita melihat angka ini ratusan, maka kita menggunakan pembulatan ratusan. 456, 56 lebih besar dari 50, maka kita bulatkan menjadi 500. 231, 31 kurang dari 50, maka kita bulatkan menjadi 200. Jadi taksiran dari 456 dikurangi 231 adalah 300. Kemudian untuk operasi perkalian, 314 dikali 22. Nah, di sini ada dua bentuk pembulatan. Untuk yang pertama, pembulatannya ratusan. 314, 14 kurang dari 50, maka kita bulatkan menjadi 300 saja. Kemudian 22. 22 kita melihat angka 2-nya saja yang satuan. Nah, 2 kurang dari 5, maka jika dibulatkan menjadi 20, ya, menjadi 300 kali 20. Untuk penghitungan secara cepat pada angka 0 di dalam matematika, kita hilangkan dulu. Jadi kita menghitungnya 3 kali 2. Setelah 3 kali 2 6, maka kita hitung nolnya ada berapa? 1, 2, 3. Jadi hasilnya 6000. Kemudian yang selanjutnya pembagian. 324 dibagi 34. Taksirannya 324, 24 kurang dari 50, maka menjadi 300. 34 angka 4-nya kurang dari 5, jadi menjadi 30. Maka hasil taksirannya 300 dibagi 30. Konsepnya sama dengan perkalian. Ketika ada pembagian angka 0,
maka kita hilangkan dulu. Angka 0 dihilangkan. Yang terkecil yang menghilang. Contoh 30, angka 0-nya ada 1, maka kita hilangkan. 300, karena tadi yang dihilangkan cuma 1, maka ini juga hanya 1 yang dihilangkan. Sehingga hasilnya 30 dibagi 3 sama dengan 10. Anak-anak, itu materi untuk pembelajaran hari ini. Nah, untuk latihannya nanti dilanjut di buku tulis kalian. Ya, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.